warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran pada masa pandemi hari ini melalui pembelajaran daring. Hari ini kita akan membahas pokok-pokok isi Al-Quran, di mana Al-Quran ini merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Diturunkan Al-Quran ini merupakan sebagai suatu pedoman untuk petunjuk bagi umat muslim. Kita harus wajib mempercayai kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti kitab Injil, kitab Taurat, dan juga kitab Zabur, dengan cara kita meyakini dan mempercayainya dengan sepenuh hati. Sedangkan Al-Quran ini merupakan suatu kitab penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Sebagai kitab sempurna, Al-Quran juga mengandung pokok-pokok ajaran yang lebih luas yang mencakup segala persoalan umat manusia. Yang pertama, akidah. Yang kedua, ibadah dan muamalah. Yang ketiga, tentang akhlak. Yang keempat, tentang hukum. Yang kelima, sejarah. Dan yang terakhir, tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Baik, pokok-pokok isi Al-Quran yang pertama, kita akan membahas tentang akidah. Akidah adalah kepercayaan atau keyakinan yang harus diyakini dengan hati. Seseorang yang menyatakan dirinya berakidah tidak cukup mempercayainya saja, tetapi dia harus menyatakan dengan lisan dan mewujudkan dalam perbuatan kehidupan sehari-hari. Pokok-pokok isi Al-Quran yang kedua yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah artinya mengabdi atau menyembah kepada Allah, di mana ibadah itu merupakan suatu interaksi antara manusia dengan sang penciptanya. Dalam Al-Quran dijelaskan tujuan penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahu azim. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menerangkan tentang manusia menyadari bahwa dirinya ada karena diciptakan oleh Allah, dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepadanya. Sedangkan pengertian muamalah yaitu perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, di mana muamalah ini tuh hubungan atau interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Pokok-pokok isi Al-Quran yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak merupakan suatu etika atau moral, di mana Nabi Muhammad SAW ditugaskan oleh Allah untuk membangun akhlak yang mulia kepada manusia. Aspek akhlak menurut Islam sangat penting karena berkaitan dengan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, antara manusia dengan sang pencipta atau dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok-pokok isi Al-Quran yang keempat yaitu tentang hukum. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam guna untuk mengatur tata kehidupan yang aman, damai, tentram, sejahtera, adil, makmur, selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran mengatur beberapa tentang hukum, seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum perdata, hukum pidana, ketentuan lainnya yang diatur sesuai dengan hukum, guna untuk menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman dan tentram di kehidupan sehari-hari. Pokok
isi Al-Quran yang kelima yaitu sejarah atau kisah-kisah terdahulu, di mana Al-Quran banyak mengandung peristiwa, sejarah, kisah pada masa Nabi dan umat manusia zaman dahulu. Fungsi dan sejarah bukan hanya sekedar cerita, atau fungsinya itu untuk menjadi pelajaran yang baik ditiru dan yang tidak baik ditinggalkan. Sejarah bukan hanya sekadar cerita atau dongeng, tapi untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam. Ibrah dapat dijadikan petunjuk untuk dapat menjalani kehidupan agar sesuai petunjuk dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Pokok isi Al-Quran yang ke-6 yaitu tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, di mana sains dan teknologi itu tuh untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan manusia memerlukan pengetahuan dan teknologi. Bukan hanya pengetahuan dan teknologinya saja, tetapi kita juga memerlukan agama, karena tanpa adanya agama dapat membinasakan umat Islam itu sendiri. Para ilmuwan cendekiawan muslim pada zaman dahulu seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Maskawi, Al-Khawarizmi, dan masih banyak ilmuwan yang lainnya. Cukup sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat dan kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.